perkenalkan saya Nafira Nurul Hasanah dengan NIM 2414201090 dari kelas A4 semester 2. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar komputer. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa aktivitas kita sehari-hari sudah terbiasa dengan penggunaan komputer. Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu to compute yang artinya menghitung. Selain itu, menurut American Standard Institute bahwa pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan besar termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika. Tujuan pokok dari komputer ialah mengubah data menjadi sebuah informasi. Contohnya dari huruf disusun menjadi kata, kemudian kata disusun menjadi kalimat, dan kalimat disusun menjadi paragraf. Bagaimana ya caranya proses data menjadi sebuah informasi? Di dalam komputer harus ada 3 elemen yang wajib di setiap komputer. Apa-apa saja itu? Yang pertama adalah brainware atau pengguna, kemudian yang kedua software atau perangkat lunak, dan yang ketiga yaitu hardware atau perangkat keras. Fungsi utama dari komputer yakni yang pertama, input atau menerima data dan juga informasi dari sumber luar. Kemudian yang kedua, processing atau melakukan pemrosesan. Yang diproses adalah berbagai macam data dan informasi yang diberikan oleh perangkat input. Kemudian, data yang tersimpan dalam memori internal akan diproses untuk menghasilkan informasi baru. Yang ketiga, output. Setelah diproses, informasi yang dihasilkan akan menjalankan fungsi output. Kemudian yang keempat adalah storage, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Informasi yang disimpan juga bisa dibedakan menjadi data pengguna dan data instruksi. Hardware atau perangkat keras adalah setiap elemen komputer yang bersifat fisik, seperti monitor, keyboard, dan berbagai komponen lainnya. Hardware dapat dikategorikan menjadi komponen internal dan eksternal. Di antaranya yaitu komponen internal diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan baik ketika dioperasikan. Kemudian komponen eksternal atau biasa yang disebut dengan perangkat periferal dipasang ke komputer untuk menambah dan meningkatkan fungsionalitas komputer. Fungsi utama dari perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Adapun komponen-komponen dari hardware yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, adalah otak komputer. CPU adalah komponen utama yang menjalankan instruksi dan memproses data, memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai tugas. Kemudian ada motherboard. Motherboard atau juga dikenal sebagai mainboard adalah papan sirkuit utama pada komputer yang menghubungkan berbagai komponen hardware seperti CPU, RAM, dan kartu grafis. Papan ini memungkinkan komponen-komponen tersebut untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kemudian ada hard drive. Hard drive adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data digital pada komputer, baik secara internal maupun eksternal. Hard drive menggunakan cakram magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengambil data secara permanen. Kemudian ada keyboard atau papan tombol. Keyboard adalah perangkat keras input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya seperti laptop, tablet, atau smartphone. Keyboard terdiri dari berbagai tombol yang dapat ditekan untuk menginput huruf, angka, simbol, atau perintah. Kemudian ada monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data oleh komputer, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video. Monitor merupakan salah satu perangkat output yang sangat penting karena memungkinkan pengguna untuk melihat hasil pekerjaan mereka di komputer secara visual. Kemudian ada mouse. Mouse atau perangkat input komputer yang digunakan untuk mengontrol kursor atau panah di layar dan berinteraksi dengan objek di komputer. Dengan menggerakkan mouse di atas permukaan datar, pengguna dapat memindahkan kursor, memilih, membuka, dan mengelola berbagai perintah di komputer. Kita masuk pada software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi, data, atau program komputer yang digunakan untuk menjalankan mesin dan melakukan aktivitas tertentu. Software tidak memiliki wujud fisik, berbeda dengan hardware, dan diakses melalui perangkat komputer. Software memiliki berbagai fungsi seperti menjalankan aplikasi, mengolah data, dan memfasilitasi interaksi antara pengguna dan komputer. Sistem operasi seperti Windows,
aplikasi pengolah data seperti Microsoft Word, aplikasi web browser seperti Google Chrome, dan aplikasi media sosial seperti WhatsApp adalah contoh software. Kita masuk pada brainware. Brainware adalah istilah yang merujuk pada manusia yang terlibat dalam penggunaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem komputer, termasuk perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Dengan kata lain, brainware adalah otak di balik sistem teknologi yang memastikan bahwa hardware dan software berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan pengguna. Tanpa brainware, hardware dan software hanya akan menjadi benda mati yang tidak berfungsi. Brainware adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa sistem teknologi dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna. Bagaimana jika salah satu elemen tidak terpenuhi? Di situasi pertama, jika tidak ada hardware, maka tidak ada tempat atau wadah yang digunakan brainware untuk menjalankan software. Dapat dikatakan jika software tanpa hardware ibarat benda mati. Kemudian di situasi kedua, jika tidak ada software, maka hardware tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa software di dalamnya. Kemudian di situasi ketiga, jika tidak ada brainware, maka tidak ada user yang mengoperasikan. Hardware dan software tidak dapat berjalan sendiri tanpa user. Sekian video saya mengenai penjelasan dasar-dasar komputer. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Sampai jumpa.